Kode program yang ketiga atau yang terakhir yang akan coba saya jelaskan adalah pembuatan kode program untuk tipe data yang berupa data float atau bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki angka di belakang tanda koma. Sebelum kita jelaskan untuk langkah-langkahnya, perlu ditekankan bahwa pemilihan tipe data sangat penting karena menentukan akurasi atau ketelitian dari program yang nanti akan kita buat. Sebagai contoh, semisal dihasilkan sebuah data yang memiliki tanda koma seperti ini, 4,6. Maka nanti program yang kita buat itu hanya akan membaca bahwa bilangan itu adalah bilangan atau angka 4, sedangkan koma 6 itu dianggap tidak ada karena kita menggunakan tipe data integer. Untuk perhitungan nilai-nilai yang memiliki tanda koma atau memiliki angka di belakang tanda koma, maka kita perlu menggunakan tipe data yang berupa data float agar ketika dilakukan perhitungan lebih presisi atau lebih akurat. Baik, kita coba untuk membuat kode program memasukkan data yang berupa float atau data bilangan pecahan. Untuk langkah-langkahnya sama seperti langkah-langkah ketika kita membuat kode program untuk bilangan desimal atau bilangan bulat. Kita hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama, kita sesuaikan untuk tipe data yang akan kita olah. Kita rubah menjadi data float. Kemudian untuk kode atau simbol untuk data bilangan bertipe float yang kita olah bisa kita isikan sesuai dengan keinginan kita. Kalau tadi kita sudah menggunakan satu kata dan dua kata, coba kita buat lebih simpel. Kita akan menggunakan satu huruf saja. Semisal kita berikan huruf A, maka nanti untuk semua baris program yang mengacu kepada bilangan float atau bilangan pecahan yang kita akan olah, perlu kita rubah dengan simbol atau kode huruf A. Yaitu yang pertama di sini, kemudian yang berikutnya ada di baris program yang terakhir di sini, meskipun kita bisa menggunakan sembarang kode, kan tetapi sebaiknya kita menggunakan kata atau kode yang mengacu pada tipe data yang bersangkutan, sehingga kalau kita nanti mengolah tipe data yang beragam, kita tidak kesulitan untuk pemberian nama datanya. Kebetulan di sini kita hanya mengolah satu tipe data, sehingga tidak terlalu beresiko ketika menggunakan kode atau simbol yang sama sekali tidak mencerminkan kata atau notasi yang mengacu kepada bilangan pecahan. Memang sebaiknya kita menggunakan kata atau kode atau simbol yang mengacu kepada bilangan yang bersangkutan, sehingga kita tidak keliru ketika akan menggunakan kata tersebut. Semisal kalau kita menggunakan tipe data float atau bilangan pecahan, sebaiknya kita menggunakan kata bilangan pecahan agar nanti tidak keliru atau tidak tertukar atau tidak salah untuk pemberian kode yang mengacu kepada bilangan tersebut. Selanjutnya, penyesuaian yang kedua, kita perlu melakukan perubahan untuk format data. Kalau tipe data integer menggunakan %d, maka untuk tipe data float menggunakan %f. Kemudian
Di baris program yang terakhir juga kita rubah menjadi %F . Yang terakhir, kita perlu melakukan perubahan untuk pesan yang muncul saat program pertama kali dieksekusi. Di baris program printf dirubah menjadi bilangan pecahan. Kemudian untuk baris yang terakhir tidak perlu kita lakukan perubahan karena sudah sesuai. Sekarang coba kita lakukan proses compiling untuk mengetahui apakah kode program yang kita buat sudah sesuai atau belum. Kita tekan tombol Alt plus F9. Ternyata sudah benar, tidak ada pesan error. Kemudian kita lanjut ke proses run atau eksekusi program. Kita tekan Ctrl F9. Coba kita masukkan sebuah bilangan bertipe float atau bilangan pecahan 2,5. Untuk tanda koma menggunakan tanda titik karena menggunakan standar Amerika. Kita enter. Ternyata hasilnya sudah sesuai. Ketika dimasukkan bilangan 2,5, maka yang muncul adalah bilangan 2,5. Tanda 0 di belakang koma dapat diabaikan karena tidak bermakna. Sekarang coba kita masukkan satu buah angka lagi. Semisal saya masukkan sebuah angka yang bertipe integer atau bilangan bulat. Semisal angka 2. Hasilnya tetap angka 2 dengan tambahan beberapa angka di belakang tanda koma. Angka 0 di belakang tanda koma tidak bermakna sehingga bisa diabaikan. Kalau dihitung, di situ ada 6 angka di belakang koma. Semisal kita menghendaki jumlah angka di belakang koma yang lebih sederhana, kita bisa melakukan sedikit perubahan pada kode program. Semisal 6 angka di belakang tanda koma terlalu panjang, kita bisa kurangi. Kita bisa lakukan penyesuaian di baris terakhir printf. Di sini %F kita tambahkan dengan tanda titik, kemudian angka jumlah bilangan di belakang tanda koma. Semisal saya menghendaki 2 angka di belakang tanda koma, maka saya tambahkan %.2f seperti ini. Kita coba sekarang. Semisal 3,8. Maka yang tampil hanya 3,80 karena kita sudah merubah kode program menjadi %.2f. Semisal menghendaki jumlah angka yang lain, kita cukup melakukan perubahan pada angka 2. Semisal kita rubah menjadi angka 3. Kita coba lagi. Maka yang muncul adalah 3 angka di belakang tanda koma. Jadi untuk memasukkan data dengan tingkat akurasi yang lebih baik, sebaiknya menggunakan tipe data float. Karena tipe data float juga bisa menampung tipe data integer, sedangkan tipe data integer tidak bisa menampung data float. Demikian penjelasan mengenai cara pembuatan kode program untuk data yang berupa teks atau karakter, kemudian data integer atau bilangan bulat, dan tipe data float atau bilangan pecahan. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan bisa di-share kepada yang lain
Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar bisa terus untuk mengupdate video-video tutorial di bidang pemrograman dan elektronika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.